Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak Sajim, peserta-peserta Sajim, antara lain pendaftaran keanggotaan Sajim ini akan diperpanjang hingga tanggal 14 Februari 2024. Sampai sekarang tidak ada satupun yang mau mendaftarkan diri ke dalam organisasi yang baru itu. Sepertinya saya agak ragu alasan mereka tidak mau atau enggan mendaftarkan. Ini antara lain karena semakin berganti tahun, semakin bertambah dosa. Bahkan tahun ini hubungannya lebih langgeng daripada tahun lalu. Dan sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa memutuskan hubungannya. Alasan mereka tidak mau memutuskan hubungannya terhadap lawan jenis yang bukan mahram itu antara lain, alasan yang paling utama itu adalah demi kepuasan, demi mencapai kepuasan nafsu. Maka untuk itu syarat wajib salah satu daripada syarat wajib yaitu berakal sehat. Untuk mendaftarkan harus berakal sehat. Putuskan hubungannya dengan berakal sehat. Kecuali kalau sudah nikah, kecuali kalau sudah nikah dan tidak pernah melakukan perselingkuhan terhadap lawan jenis lain di balik pasangan itu sendiri. Untuk itu memutuskan hubungannya itu memang sulit. Tapi di surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, ayat 45, wasta'inu wasta'inu bis sabri was sholati wa innaha lakabiratun
illa 'alal khoshi'in, yang artinya mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya hal yang demikian itu memang berat, kecuali orang-orang yang mempunyai kemauan. Khusyuk itu cuma apa? Apa itu khusyuk? Khusyuk itu artinya sungguh-sungguh. Lawan dari sungguh-sungguh itu adalah main-main. Misalkan datang datang ke sekolah untuk main-main, sholatnya main-main, datang ke sana, datang kupu-kupu, datang ke sana, pulang ke sini itu untuk main-main. Kalau untuk main-main, untuk apa datang ke sana? Lah mendingan diem aja daripada melakukan hal-hal yang nggak jelas. Mending diam aja daripada melakukan hal yang nggak jelas. Tadi kan yang tadi kan identifikasi masalah itu yang pertama mayoritas remaja itu melakukan pacaran. Yang kedua itu mayoritas masyarakat itu mayoritas masyarakat mengikuti kemauan hawa nafsunya. Mayoritas masyarakat mengikuti kemauan hawa nafsunya. Itu kan musuh dalam selimut. Itu musuh yang menjadi teman dekat. Dan mereka, teman dekat itu diapain? Ditemenin gitu. Hanya, teman tuh hanya teman main. Jangan-jangan mereka kebanyakan pakai menggunakan teman dekatnya untuk main-main saja. Untuk bercandaan, diskusi hal yang gak jelas, diskusi novel, diskusi yang fiksi. Demikian pula dengan menggunakan hawa nafsu itu untuk main-main. Lah kita main-main itu pakai apa? Pakai perasaan. Eh, Main-main tujuan main-main itu apa? Demi memenuhi keinginan dirinya sendiri. Itulah alasan yang menjadi penyebab tidak ada satupun yang mau mendaftarkan dirinya karena takut kehilangan dirinya sendiri, karena takut barangkali mereka takut mati. Harusnya kan nah orang tua harusnya bisa dijaga supaya dia harus jadi orang yang baik. Kan di surat Asy-Syams ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kebanyakan masyarakat itu terinspirasi oleh yang amoral, amoralitas. Wa qad khaba man dassaha, dana yang sebelumnya itu qad aflaha man zakkaha. Pak, gue enggan daftar, gue enggan daftar. Kenapa? Soalnya SJM sendiri itu susah, Pak. Apa tuh? Apa?
Maksudnya apa? Sulit Pak untuk sulit eh, mempelajari ilmu yang dalam-dalamnya. Itu mah memang sulit. Karena apa? Mereka masih pakai perasaan untuk membuat keputusan. Kalau pakai perasaan, itu memberikan celah setan untuk supaya lebih cepat, lebih baik. Padahal kan bertobat itu kan lebih cepat, lebih baik. Yang lainnya itu butuh proses. Belajar nggak? Jadi itu alasan mereka nggak mau daftar. Dan dan saya tambahkan persyaratan pendaftaran itu dan dan per hari ini saya tambahkan syarat baru di antara beberapa syarat yaitu pastikan tidak ada riwayat pasti untuk perempuan-perempuan, untuk ibu-ibu, untuk perempuan, pastikan tidak ada riwayat sebagai perokok yang aktif. Untuk perempuan, pastikan tidak ada riwayat sebagai perokok aktif. Pastikan mulai lahir hingga sekarang tidak ada yang merokok. Jadi kesimpulannya adalah saya tambahkan saya tambahkan di identifikasi masalahnya, saya tambahkan di identifikasi masalah tersebut itu adalah bukan saya tambah, saya ganti poin kedua itu kan mayoritas masyarakat melakukan ghibah, dianggap wajar bagi dianggap wajar bagi seluruh dunia. Menurut gua sih pada dasarnya bikin nasional itu yang poin kedua mayoritas masyarakat melakukan ghibah diganti jadi mayoritas masyarakat mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ini nggak mau daftar. Kenapa? Kenapa nggak mau daftar? Eh, di dalamnya gue susah paham, Pak. Susah memahami hal yang mendalam. Emang susah memahami. Padahal perasaan aja itu masih mereka pakai. Bukannya berakal sehat. Dan itu yang menjadi salah satu dari syarat wajib. Dan kesimpulan yang kedua itu, saya tambahkan salah satu dari persyaratan, yaitu
Pastikan tidak ada riwayat bagi wanita sebagai perokok aktif. Pastikan dari lahir hingga sekarang tidak ada yang merokok. Dan itu saja hal yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang mau bertobat, untuk yang terlanjur sebagai calon pasien RSC, disarankan untuk bertobat sebelum mendaftarkan diri. Dan kalau bisa, putuskan hubungannya dengan lawan jenis yang bukan mahram sebelum kalian mendaftar. Soalnya di dalam organisasi itu, saya tidak suka melihat orang yang berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan. Di hadisnya pakar ya, tidak ada seorang laki-laki pun yang berduaan dengan wanita kecuali ketiganya adalah setan. Emang gue orang ketiga, gue memang orang ketiga, tapi nggak suka lihat orang yang berdua-duaan. Kecuali kalau kalian sudah nikah. Kecuali kalau kalian sudah nikah, walaupun kalian sudah nikah, tetap tetap tidak boleh melakukan perselingkuhan. Maksudnya berhubungan dengan lawan jenis lain di belakang pasangan itu sendiri, suami istri. Dan demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.